Memang di Indonesia ini ada dua pemimpin kancil, dua, Gus Imin dan Sufmi Dasko. Kancil ketiga mungkin ketua umum Golkar. Nggak pernah ada orang Golkar yang pernah menyangka seorang Bahlil Lahadalia bisa jadi ketua umum Golkar. Mas Bang Dasko, ini begini, ini begitu, dengan santai layaknya pertemanan. Kenapa Mas Gibran duduk bersama menteri? Wajar. Karena sebetulnya posisi wakil presiden juga membantu presiden. Tapi buat saya, posisi itu nggak masalah selama wakil presiden ada di situ. Menurut saya, wacana itu tidak boleh diwujudkan, bahkan tidak boleh lagi diutarakan. Kecuali memang yang mengutarakan wacana itu adalah antek-antek asing yang ingin Indonesia terpecah. Menit ya, beberapa jam yang lalu ya. Angka itu lahir dari beberapa orang, saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita mau pindah ke taman ya cuma dapat sebetulnya. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah. Ya, bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih ya. Itu apresiasi luar biasa dengan podcast saya tuh, mau siapapun tamunya, termasuk yang terakhir lah ada Mas Panji, kemudian Mas Jemi yang bikin keju itu kan keren juga tuh. Nanti kita undang lagi ya. Tapi minggu ini banyak banget kejadian rame sebetulnya, atau peristiwa-peristiwa yang banyak diperbincangkan di ya di kedai kopi, di warung-warung kopi, pembicaraan-pembicaraan informal. 3 akan saya bahas. Yang pertama, posisi duduk wakil presiden. Nah, pasti kan udah pada tahu. Kemudian yang kedua, Nani SD yang mengundurkan diri sebagai kepala BGN. Beneran sakit atau rada-rada takut karena di TO? Jangan-jangan. Yang ketiga, Harlah PKB, Harlah ke-28 PKB ulang tahun. Pak Prabowo bilang, ini ada 3 kancil, kalau mereka jadi satu, waduh, kira-kira kayak gitulah ngomongnya Pak Prabowo. Siapa aja 3 kancil itu? Nah, kita bahas satu-satu ya. Posisi duduk wakil presiden pada saat rapat paripurna, ada presiden, kemudian para menteri, itu diperbincangkan. Kenapa? Karena posisi Mas Gibran saat itu ditempatkan di samping Erlangga Hartarto, di samping menteri. Jadi dia tidak berada di depan layaknya rapat paripurna atau rapat kabinet yang biasanya mendampingi presiden. Ini dia ditempatkan di jajaran menteri. Berbagai kontroversi mengeruak. Kalau kita catat ada 3 pendapatnya. Yang pertama, ini yang saya pegang nih. Ini juga menurut saya. Kenapa Mas Gibran duduk bersama menteri? Wajar. Karena sebetulnya posisi wakil presiden juga membantu presiden. Dan kelihatannya presiden ingin in control penuh pada saat rapat yang penting sekali membahas berbagai isu negeri ini. Jadi ditempatkanlah wakil presiden bersama menteri. Yang kedua, ada yang mengatakan itu tidak pantas untuk Mas Gibran. Karena posisinya sebagai wakil presiden harusnya berada di depan bersama presiden. Pendapat yang ketiga mengatakan udah bagus boleh masuk ruangan itu. Udah bagus dia bisa masuk rapat paripurna, menjadi wakil presiden dengan segala kontroversinya di tahun 2024 itu. Saya gak mau membahas yang ketiga tadi. Kalau menurut saya ini udah garis tangannya Mas Gibran. Nah, dia mau jadi wapres, ya udah, dialah wapres kita sekarang. Tapi yang menarik juga adalah raut wajah atau mimik Mas Gibran saat itu yang dibicarakan oleh netizen. Kelihatan bingung, seperti kaget, seperti gak suka tapi gak bisa ngomong, atau jangan-jangan langsung WA bokapnya, gitu-gitulah. Namanya juga netizen, maha benar netizen kan. Tapi buat saya, posisi itu gak masalah selama wakil presiden ada di situ.
akan jadi lebih kontroversial kalau kemudian wakil presiden Mas Gibran gak ada di situ. Lantas kemudian ada yang mengatakan inilah titik pisah. Wah, jadi Presiden Prabowo mulai memperlihatkan keretakannya dengan Mas Gibran. Ada yang menggosipkan bahwa ini akibat Pak Jokowi sudah mulai halan-halan gitu ya, jalan-jalan dengan batu daku kiri kanan kalau kata Nona gitu ya. Apakah itu gitu ya, atau karena memang ada mulai geliat-geliat Presiden masuk ke tahun yang kedua ini mulai melakukan pembenahan-pembenahan. Sangat mungkin Presiden Prabowo akan memanfaatkan momentum pemerintahan 2 tahun dia dengan melakukan berbagai perbaikan-perbaikan, kemudian perombakan-perombakan, karena dia harus bisa lari cepat. Dengan 2 tahun otomatis waktunya hanya tinggal 1,5 tahun, karena di sisa 1,5 tahun selanjutnya itu bisa jadi dia sudah mulai persiapan untuk menyongsong pemilu 2029. Tapi gara-gara kemarin posisi duduk itu mulai hangat lagi posisi Wapres. Mulailah diperbincangkan kira-kira siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo di 2029 nanti. Nah itu nanti kita lihat apakah akan bersama Gibran lagi atau akan memilih orang baru. Kalau mencontoh dari SBY dan tentu saja ayahanda Gibran, Jokowi, akan dipilih calon wakil presiden lain. Jadi biasanya putaran 1, putaran kedua beda tuh. Nah ini makanya akan hangat. Kalau menurut saya yang paling berpotensi cuma ada di 2 golongan saja. Yang pertama dari Gerindra, karena Pak Prabowo kalau ambil dari partai politik lain itu sama saja membesarkan partai politik yang lain itu untuk tahun 2034. Nah siapa saja yang bisa atau berpeluang dari Gerindra menyeruak gitu ya, macam-macam. Ada Ferry Juliantono, ada KDM misalnya, ada yang baru saja diangkat jadi kepala bagian Mas Sudaryono, bisa jadi begitu. Nah itu yang menarik. Yang kelompok kedua datang dari mana? Profesional non partai, bisa jadi ketua umum Muhammadiyah, bisa jadi ketua umum PBNU ya, atau profesional-profesional lain yang berada di kabinet maupun yang di luar kabinet. Contohnya mantan Kapolri, mantan Panglima TNI, kemudian anak buah beliau di kabinet, terserah. Banyak nama-nama kabinet di kabinet yang bagus dan kinclong. Bisa tiba-tiba menyeruak ke atas, bisa tiba-tiba bisa muncul ke atas. Teman-teman juga pasti paham lah siapa saja kira-kira di kabinet yang berpeluang mendampingi Pak Prabowo nanti di 2029. Ya, not to mention misalnya Ferry Waluyo misalnya, atau siapalah pejabat-pejabat negara lain yang berada di dalam tatanan kepala lembaga negara tapi bukan kepala lembaga tapi bukan dari partai politik gitu. Oke, jadi itulah isu atau topik pertama. Topik yang kedua, tadi saya sudah sebutkan, Mas Sudaryono dari Wamen menjadi kepala BGN. Tapi mengundurkan dirinya Nani SD yang ini tidak semudah itu, karena dia katanya akan diangkat sebagai salah satu dewan pengawas BGN. Yang gak gitu juga, kalau emang sakit ya udah sakit. Tapi yang menarik teman-teman itu para netizen, oke, sakit mau istirahat, mengundurkan diri dari kepala BGN, kok komisarisnya gak mundur? Ya cuan brother, kalau mundur semua dapat cuan dari mana? Tapi yang menarik adalah apakah benar dia mundur karena sakit berobat? Kalau itu mungkin iya, kita harus doakan supaya beliau mendapatkan kesehatan. Tapi ada yang mengatakan bahwa apakah dia tidak sedang mengambil ancang-ancang cari selamat? Karena teman-teman sebelumnya, Dadan CS sudah masuk ke penjara diperiksa oleh kejaksaan. Apakah Nani SD yang akan juga diperiksa oleh kejaksaan sehingga ancang-ancang dari awal mengundurkan diri? Kan malu ya Pak Prabowo, masa anak buahnya
Satu lagi di proyek atau di program yang menjadi andalan dia, ya, makan bergizi gratis, kemudian mengundurkan diri lagi. Kalau mengundurkan diri masih mending, dicokok kejaksaan atau KPK atau kepolisian. Maka kemudian Nani SD yang akhirnya mundur buat cari selamat. Kenapa kemudian itu menyeruak? Karena pidato Mas Sudaryono sendiri. Mas Sudaryono, kepala BGN yang baru itu, mengatakan bahwa dia mengakui banyak yang kurang di BGN dan dia akan memperhatikan itu dan akan memperbaiki itu. Saya akan lebih transparan katanya. Jadi gak ada lagi yang sembunyi-sembunyi. Dari pidato itu terlihat betul memang BGN ada masalah. Dan sangat mungkin Nani SD yang mundur selain kesehatan juga karena ada hal-hal yang kita juga gak mungkin tahu sekarang. Karena belum kejadian. Tadi di awal saya bilang apakah dia di TO? Saya nggak tahu juga tuh. Tapi ya semoga sehat selalu. Tapi dalam BGN sendiri, wakil ketua BGN salah satunya kemarin sempat membuat kontroversi yang membuat saya bingung. Masa ada wacana siswa kaya dan super kaya tidak akan mendapatkan MBG? Masalahnya bukan tidak akan mendapatkan MBG-nya. Saya yakin siswa kaya dan super kaya ini pasti bisa makan. Tapi akan ada perpecahan awal di tubuh siswa-siswa itu. Anda bayangkan dalam satu sekolah ada siswa-siswa yang mendapatkan MBG dan ada yang tidak mendapatkan MBG. Siswa yang mendapatkan MBG otomatis dilabeli oleh sekolahnya siswa miskin. Sementara yang gak dapat adalah siswa kaya. Gak ada orang di dunia ini yang mau disebut miskin. Kalau betul-betul wacana itu kemudian kejadian, BGN sudah memecah Indonesia. Karena dia tanpa sengaja ataupun disengaja memecah kelas di Indonesia sejak zaman sekolahan. Teman-teman ingat, kita diberikan seragam SD, SMP, SMA. Putih merah, putih biru, putih abu-abu, bahkan harus hitam sepatunya. Untuk apa? Supaya tidak ada perbedaan si miskin dan si kaya. Si tukang palak dan si tukang kena palak. Ini ada tukang palak soalnya dekat saya nih. Jadi itu gak ada bedanya. Semuanya sama, seragam. Top. Menjadi satu semua. Anda sekolah di sini, maka semua adalah siswa 02, siswa SMP 27, siswa SMA 37. Sama semua. Tapi kalau dari kecil atau dari sekolahan sudah dikatakan, wah lo terima MBG, lo miskin ya. Anda kebayang bully-bullyan apa yang akan terjadi? Dan apakah kemudian siswa-siswa yang menerima MBG ini akan diam begitu saja? Tidak melawan bulian itu? Api dalam sekam. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. Perpecahan kelas akan terjadi di Indonesia seperti yang terjadi di Nepal. Menurut saya, wacana itu tidak boleh diwujudkan, bahkan tidak boleh lagi diutarakan. Kecuali memang yang mengutarakan wacana itu adalah antek-antek asing yang ingin Indonesia terpecah. Hai antek-antek asing. Itu kira-kira. Mohon maaf saya terbawa emosi ya. Yang ketiga tadi apa? Oh, si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Ayo cepat dihukum, jangan diberi ampun. Tapi itu waktu kecil. Dongeng yang diceritakan oleh orang-orang tua kita menggambarkan sosok cerdik, pintar, lihai, tapi diibaratkan sebagai anak nakal. Bercandaannya begitu. Tapi sebetulnya si kancil ini dikategorikan sebagai sosok binatang yang sangat cerdas, cerdik. Prabowo Subianto presiden kita diharlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelum saya masuk ke kancil ya, di hari itu saya ada di situ tuh, diundang juga sama PKB. Pada pakai kaos bro, tulisannya Prabowonomics. Prabowo terharu ngelihat partai itu menggunakan Prabowonomics, terus dibilang begini, gimana tuh Bang Dasko ketua harian, Gerindra aja gak sampai segitunya. Terus disentil juga, bisa gak ada jadi ketua harian atau masih mau gak jadi ketua harian, kira-kira gitulah. Setelah itu
Tapi ini tergolong kancil. Jadi 3 kancil yang disebutkan oleh Prabowo Subianto hari itu adalah Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Gerindra, Wakil Ketua DPR, dan satu lagi adalah Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, Ketua Umum Golkar. Saya bahas satu-satu. Muhaimin Iskandar, saya sering cerita dari cerita yang saya dapatkan dari petinggi PKB, betapa lihainya seorang Muhaimin, dan kemudian betapa luar biasa Muhaimin menempatkan PKB hari ini kalau nggak salah di urutan keempat sebagai partai yang paling banyak mengirim wakilnya ke Senayan. Saya udah pernah cerita waktu itu di salah satu podcast. Petinggi-petinggi PKB tidak suka Ketua Umum PKB dijabat oleh Muhaimin Iskandar. Mereka menghadap Gus Dur. Gus Dur, kami mengusulkan Muhaimin Iskandar harus dicopot sebagai Ketua PKB. Disertakanlah bukti-buktinya oleh tokoh-tokoh ini. Saya nggak usah sebut tokoh-tokohnya, masih ada pasti. Dan cerita ini belum pernah dibantah oleh petinggi PKB maupun orang-orang dekat Gus Dur. Menghadap Gus Dur ternyata setuju. Oke, kurang lebih begitulah. Saya setuju Muhaimin Iskandar dicopot sebagai ketua dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB. Wah, membuncah gembira geriang ini orang-orang ini. Bertemulah mereka dengan gagah ke temu Muhaimin Iskandar. Caimin, Gus Dur sudah setuju Anda dicopot sebagai Ketua Umum PKB. Muhaimin Iskandar dengan gayanya tenang. Oke, tapi saya akan serahkan surat pengunduran diri saya secara langsung ke Gus Dur, kata Caimin gitu. Oke, ada Caimin bikin tuh suratnya, cuk. Jadi suratnya dibawalah sama Caimin bersama orang-orang yang pengen dia lengser tadi menghadap Gus Dur. Gus, saya menerima aspirasi teman-teman, kata Muhaimin Iskandar, kata Caimin. Saya mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PKB, Gus. Ini surat pengunduran dirinya, dikasih sama Caimin ke Gus Dur. Gus Dur tau gak bilang apa? Baik, terima kasih, saya terima surat pengunduran dirinya. Surat pengunduran diri Muhaimin Iskandar saya terima. Surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum PKB. Diterima oleh Gus Dur. Tapi, orang-orangnya kan seneng kan. Wah, selesai nih. Caimin udah gak lagi jadi Ketua Umum. Tapi Gus Dur menambahkan. Tapi kan ini PKB harus ada yang mimpin. Sebagai PLT, ya, atau pejabat sementara. PLT itu apa kepanjangannya? Saya lagi ngetes teman-teman saya nih. Pejabat pelaksana tugas, bro. Sebagai PLT Ketua Umum, pejabat pelaksana tugas Ketua Umum, kata Gus Dur, saya tunjuk Muhaimin Iskandar. Tuh. Diterima pengunduran dirinya, PLT-nya Caimin. Bengong orang-orang yang nganter nih. Sejak saat itu Caimin tidak tergoyahkan lagi sebagai Ketua Umum PKB. Tapi memang saya sempat berseloroh. Caimin, kira-kira menerima gak? Atau mau gak? Atau berhasratkah menjadi Ketua Umum PBNU? Nah, karena kalau menurut saya, kalau Caimin lepas Ketua Umum PKB dan jadi Ketua Umum PBNU, sangat mungkin mendampingi Pak Prabowo di 2029. Itu tadi tentang Caimin. Yang kedua, Sufmi Dasko Ahmad. Orang lamanya Prabowo. Orang yang tidak punya pretensi apa-apa kecuali menjalankan tugas dari Prabowo Subianto dan membuat tugasnya itu sukses serta menjaga nama baik Prabowo Subianto. Sufmi Dasko Ahmad. Bang Dasko. Ini menarik juga. Karena orang mengatakan bahwa tanpa Bang Dasko mungkin ya Prabowo akan sedikit timpang, walaupun Bang Dasko bilang gak mungkin lah Prabowo itu juga tanpa gue dia bisa jalan sendiri, bro. Dia itu orang pinter. Tapi banyak yang mengakui bahwa seorang Sufmi Dasko Ahmad banyak membantu Prabowo di pemerintahannya. Bahkan kalau kontroversinya mengatakan ini Bang Dasko ini sebenarnya bagian eksekutif atau legislatif. Di berbagai kesempatan Dasko bilang,
Gua ini legislatif, bukan eksekutif. Jadi ya kalau ranahnya eksekutif, ranah eksekutif. Tapi dengan, menurut saya, kemarin itu ucapan kancil untuk Dasko adalah sebuah apresiasi yang luar biasa dari seorang presiden kepada Sufmi Dasko Ahmad di tengah-tengah perbincangan orang bahwa sedang ada persaingan antara Sufmi Dasko Ahmad dengan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. Ucapan semalam, gaya santai Prabowo dengan Dasko, bahkan di depan umum mengatakan bahwa Mas Bang Dasko, ini begini, ini begitu, dengan santai layaknya pertemanan. Langsung kemudian membuat gosip lagi bahwa Sufmi Dasko Ahmad adalah orang dekat Prabowo Subianto yang memang diandalkan oleh Prabowo mengerjakan beberapa hal dan membantu mewujudkan beberapa hal juga. Luar biasa, Prabowo Subianto luar biasa juga Bang Dasko. Yang ketiga, siapa lagi kalau bukan Kanda Bahlil. Gak pernah ada orang Golkar yang pernah menyangka seorang Bahlil Lahadalia bisa jadi ketua umum Golkar. Tapi dengan kelihayannya, usernya Golkar, pemerintah, waktu itu Jokowi, menempatkan Bahlil sebagai ketua umum Golkar. Dan hebatnya, kenapa dia dibilang ngancil? Hingga saat ini, jabatan ketua umum Golkar walaupun sudah berganti presiden, masih tetap dia sandang. Bahkan dengan kekuatan penuh, Sarmuji sebagai sekjen, ada Misbakun tangan kanannya, ada juga Sari Yuliati sebagai tangan kanannya juga. Tangan kanan lah, ntar ada yang ngomong tangan kanan, tangan kiri bingung. Tapi itulah kekuatan Bahlil. Jadi banyak berbincangan, inilah kancil Indonesia. Kalau kata Pak Prabowo, ya kalau 3 orang nih ketemu, wah luar biasa kata Indonesia. Teman-teman, itu tadi pembahasan minggu ini. Saya ada beberapa hal lain yang sebetulnya saya ingin ungkapkan, tapi Mas Saiful memberi kode sebaiknya jangan dulu disampaikan sampai dilalui masa-masa itu. Terima kasih, saya Henry Satrio. Tetap tonton channel Henry Satrio channel ini. Kita bahas-bahas hal-hal lain. Tapi ya oke. Kira-kira begitu ya. Udah boleh? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.